Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Masukkanlah kami ke dalam surga yang paling tinggi ya Allah. Masukkanlah ke dalam rencana ya Allah harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba falamma balagha. Sadaqallahul azim. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sama-sama merenungkan hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran di balik pertemuan atau percakapan Nabi Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam. Hal ini diabadikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ketahuilah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sesuatu di dalam ayatnya, apalagi itu kisah, maka pasti kisah ini sangat penting untuk kita semua. Pasti kisah ini mengandung hikmah yang banyak, pelajaran yang banyak. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ceramah, memberi nasihat kepada umatnya. Ramai yang hadir, dan waktu itu nasihat Nabi Musa alaihissalam sangat menyentuh, sehingga semua yang hadir menangis semua tanpa kecuali. Begitu dahsyat dan luar biasanya nasihatnya. Menangis semua yang hadir, meneteskan semua air mata. Lalu tiba-tiba muncullah di hati Nabi Musa alaihissalam berkata terbesit, setelah melihat banyaknya orang yang menangis atas ceramahnya, nasihatnya, muncul kata di hatinya, saya orang yang terpintar di dunia ini. Dan memang dalam hadis yang sahih, tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam setelah selesai pengajian, wahai Nabi Allah, apakah ada orang yang lebih pintar dari kamu di dunia ini? Nabi Musa alaihissalam menjawab, tidak ada. Karena sangat wajar kalau seorang nabi itu pikirannya yang paling hebat, paling luar biasa, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga mungkin khawatir menjawab, saya yang paling pintar, karena nanti khawatir ada keraguan daripada umatnya. Masa nabi dikala pintar? Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati. Innallaha alimun bidzattis sudur.
Sesungguhnya Allah mengetahui hati-hati manusia. Jangankan sebelum terbetik saja di hati Allah sudah tahu, apalagi kalau sudah terbetik. Karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna. Belum diniatkan sesuatu Allah sudah tahu, apalagi kalau sudah diniatkan. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa alaihissalam bahwa ada orang yang lebih pintar dari kamu. Ada orang yang lebih berilmu daripada kamu. Nabi Musa alaihissalam sadar, saya kena tegur. Ternyata ada orang yang lebih pintar dari saya. Kalau begitu saya harus berguru. Saya harus berilmu, berguru kepada, menimba ilmu kepadanya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk cari orang itu. Karena Nabi Musa kalau bicara langsung sama Allah, ulul azmi, masih disuruh cari ilmu. Di saat itulah Nabi Musa alaihissalam berkata kepada seorang pemuda yang bernama Yusha bin Nun yang juga muridnya, wa iz qala Musa li fatahu la abrahtu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pemuda, yaitu seorang muridnya yang bernama Yusha bin Nun, bahwa saya akan berjalan terus-menerus. Saya tidak peduli berapa lamanya, bahkan walaupun bertahun-tahun. Dan saya harus temukan itu orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya sudah dapati, saya akan menjadi muridnya. Saya akan meminta supaya dia mengajari aku ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Setiap orang yang berilmu ada lagi yang di atas yang lebih berilmu lagi. Kalau ada orang yang lebih berilmu lagi mengatakan pasti ada lagi di atasnya. Andai Khidir alaihissalam mengakui bahwa dia paling pintar, maka Allah juga akan memunculkan masih ada orang yang lebih pintar. Akhirnya dia persiapkan segala sesuatu untuk mencari itu. Sebelum itu dia mendapatkan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia maksud? Yang dimaksud di sini adalah Khidir. Di mana tinggalnya? Di tempat bertemunya dua lautan. Waktu itu ada yang mengatakan dalam tafsir lautan Persia dan Romawi ketika bertemu dua lautan di dekat situ. Dan Allah Subhanahu wa taala cuma memberi tanda, ini ikan bekalmu, dan ketika ada yang hilang dari bekalmu ikan nanti ini, disitulah tempatnya. Di situ tempatnya Khidir. Dia berjalan jauh perjalanan dan cukup melelahkan, meletihkan. Akhirnya sampai di batu karang yang cukup besar. Di situ Nabi Musa alaihissalam bersama muridnya istirahat. Dan keduanya tertidur. Dan ketika tertidur ini muridnya bangun melihat ikan yang sudah digoreng, mungkin ikan yang sudah dimasak, tiba-tiba melompat keluar ke lautan. Padahal sebelum itu juga Nabi Musa alaihissalam memberitahu kepada muridnya, kalau tanda-tanda nanti ada ikan kita hilang atau bagaimana cara hilangnya, itu tempatnya tanda-tandanya. Akhirnya tertidur lagi. Dan ketika keduanya bangun, ini muridnya Nabi Musa alaihissalam tidak memberitahukan peristiwa itu. Padahal peristiwa ini sangat besar. Peristiwa ini sangat besar, tapi dia tidak kasih tahu. Pas keduanya bangun, Nabi Musa berkata kepada muridnya, "Ati gada anak. Laqad laqina min safarina hadza nasaba." Bawa sini bekal kita. Padahal sudah jalan dari tempat karang ketika dia lapar, istirahat. Tempat yang awalnya itu tempat ikan melompat sudah jauh sekali. Dan ketika muncul rasa lapar, kesini makanan kita. Baru kaget muridnya dan berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Allah,
Itu ikan tari melompat di tempat kita istirahat di batu besar, langsung ke lautan berenang. Nabi Musa berkata kepadanya, itu tandanya yang diberikan oleh Allah kepadaku, tanda-tandanya kalau ada ikan kita yang hilang, disitulah tempatnya Khidir berada. Disitulah yang dimaksud bainal bahrain, dua bertemunya dua lautan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan muridnya kembali lagi berjalan jauh. Setelah kembali sampai di batu situ, akhirnya muncullah orang tua yang kalau dilihat dari perawakannya sangat bertakwa, ya, sangat berilmu. Nabi Musa langsung berkata, pasti ini orangnya. Dan memang betul yang dihadapannya adalah Khidir. Ini masalah Khidir. Ada yang berkata dia nabi, ada juga yang berkata bukan nabi. Tapi pendapat yang kuat, Khidir adalah juga seorang nabi. Ya. Karena nanti ada kata-katanya yang menjelaskan, sehingga ulama menyimpulkan dia nabi. Semua yang dia kerjakan itu adalah hal perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Kemudian dikatakan Khidir yang artinya hijau. Kalau orang Inggris katakan green, karena ini Khidir alaihissalam setiap memasuki kampung yang tandus, gersa, kalau sudah dimasuki hijau, penuh berkah itu tempat. Ada lagi daerah tandus yang dimasuki, sesudah ditinggalkan hijau dan subur. Kalau sekarang ada namanya go green, Khidir alaihissalam sudah sejak lama sudah begitu. Ya, masuk di satu tempat, tempat itu menjadi subur dan berkah. Ya. Ketika bertemu tiba-tiba ada burung langsung masuk, luncur ke air dan minum. Langsung Khidir alaihissalam berkata kepada Nabi Musa, tahukah yang masuk di dalam paruhnya tadi dengan air lautan yang sisa? Nabi Musa menjawab, yang masuk di mulutnya tadi itu cuma sedikit dan yang tersisa adalah lautan yang sangat banyak. Khidir alaihissalam menjawab, itulah perumpamaan ilmu manusia. Dari manusia yang paling pertama sampai terakhir nanti, ilmunya manusia itu ibaratnya air yang ada di paruh burung. Sementara ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah air lautan yang tersisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah aku berikan kepadamu ilmu kecuali ilmunya cuma sedikit yang Allah berikan kepada manusia. Dari ilmu yang sedikit itu dibagi-bagi lagi oleh miliaran manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir terbagi-bagi itu ilmu yang sedikit. Tidaklah kami memberikan ilmu kepada kecuali hanya sedikit. Akhirnya Nabi Musa menawarkan diri dengan penuh ketawaduan. Wahai orang tua, wahai Khidir, jadikanlah aku menjadi murid. Saya ingin berguru kepadamu, saya ingin menimba ilmu kepadamu, saya ingin mendapatkan pelajaran dan hikmah darimu. Sementara ilmu yang dimiliki oleh Khidir alaihissalam adalah ilmu yang kontroversial, ilmu yang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan logika manusia. Makanya Khidir alaihissalam langsung berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, engkau tidak bisa bersabar bersamaku. Ini Khidir sudah tahu nggak bisa sabar, karena Khidir alaihissalam meyakini ilmu yang Allah berikan kepada aku semuanya bertentangan dengan logika manusia. Tidak bisa bersabar. Nabi Musa alaihissalam makin bersemangat, tidak putus asa. Insya Allah saya akan sabar, engkau akan dapati aku sabar bersamamu. Jadikan aku murid. Aku ingin menambah ilmu, mendapatkan pelajaran dan hikmah darimu. Akhirnya Khidir berkata, okelah, saya terima kamu jadi murid. Saya akan memberimu pelajaran, saya akan memberimu hikmah. Tapi satu syarat, apa yang saya lakukan
Jangan dikomentar, jangan diprotes. Nanti saya jelaskan sendiri maksud dan tujuan dari apa yang saya lakukan. Dalam hati Nabi Musa alaihissalam, kalau cuma ini syaratnya gampang, insya Allah. Satajiduni insya Allah minasawir, insya Allah saya akan sabar. Akhirnya terjadi kesepakatan. Oke, kau jadi murid, mari kita sama-sama. Akhirnya berdua berjalan. Dan ketika dia ingin menyeberang, di situ ada perahu yang disewakan. Tapi ketika yang punya perahu ini tahu bahwa yang mau naik ini Khidir alaihissalam, dia tahu betul siapa yang masuk ke dalam rumahnya, siapa yang mengendarai misalnya perahunya, itu akan langsung berberkah. Gembira yang punya perahu, silakan naik, silakan. Yang tadinya berbayar, akhirnya gratis. Dan ini perahu baru. Akhirnya keduanya, Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir naik perahu itu. Akhirnya setelah sampai di tujuan, Khidir alaihissalam langsung melubangi itu perahu yang baru, yang tidak ada cacatnya. Pas dilihat perbuatannya Khidir melubangi perahu, pada bakat saja kita diberi tumpangan secara gratis, langsunglah tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam berkata, akharakta ahla, itu berkata, apakah engkau melubangi perahu itu, engkau akan tenggelamkan penumpangnya nanti. Langsung berkatalah Khidir alaihissalam mengingatkan Nabi Musa, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah katakan sebelumnya, engkau tidak bisa bersabar dengan engkau protes ini perbuatanku. Bukankah perjanjian aku dengan kamu adalah jangan komentari apa yang aku lakukan, like saja, ya, terima saja, nanti saya jelaskan sendiri. Kau sekarang protes, barulah kaget Nabi Musa alaihissalam. Oh iya, saya lupa. Wa ma ansani, dan kelupaan itu dari syaitan. Ya. Pengakuan daripada muridnya Nabi Musa alaihissalam ketika dia melupakan peristiwa yang sangat besar, ikannya melompat ke lautan. Muridnya berkata, aku lupa beritahu, wa ma ansaniu illa syaitanu an al-qur'an, dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan yang membuat aku lupa mengatakan hal ini kepadamu. Jadi seakan-akan Nabi Musa berkata, wah ini syaitan, saya lupa lagi, saya lupa. Padahal sebelumnya ada muridnya juga lupa. Dan yang membuat kita lupa adalah syaitan, laknatullah alaihi. Jangan hukum saya, kata Nabi Musa alaihissalam. Oke lah. Lalu keduanya masuk lagi ke suatu kampung, di mana di dalam kampung itu ada anak-anak yang bermain, ya, anak-anak kecil, ya, mereka belum ada dosanya. Langsung diambil satu oleh Khidir alaihissalam dan langsung dibunuh dengan tangannya. Kaget Nabi Musa alaihissalam melihat peristiwa ini, spontan. Karena kebiasaan Nabi Musa alaihissalam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini kemungkaran yang sangat besar, membunuh anak kecil tanpa dosa. Langsung Nabi Musa alaihissalam berkata kepada gurunya, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Wahai guruku, apakah engkau membunuh seorang anak kecil yang belum balik, yang belum ada dosanya? Engkau telah mendatangkan, mengerjakan perbuatan yang sangat munkar, kemungkaran yang jelas. Berkata lagi gurunya, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah katakan sebelumnya, engkau tidak akan bisa sabar bersamaku. Sadar lagi Nabi Musa alaihissalam untuk kedua kalinya dia lupa. Maafkan saya. Kalau memang saya lagi protes sesudah ini, saya terima apapun yang kau putuskan. Bertekad Nabi Musa alaihissalam tidak mau lagi protes, tidak mau lagi mengkomentari apa yang dilakukan oleh gurunya. Akhirnya masuk lagi di suatu kampung, yang mana penduduk kampung itu orang-orang durhaka, ahli-ahli maksiat, dan keduanya merasa lapar dan haus.
Nabi Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam meminta makan dan minum di penduduk negeri itu. Semuanya menolak, tidak ada yang memberi minum, tidak ada yang memberi makan. Satu kampung masih kemana? Istirahatlah Khidir alaihissalam bersama Musa di bangunan yang hampir roboh. Dalam keadaan haus dan lapar, Khidir memerintahkan kepada Musa, mari kita berdua perbaiki ini bangunan yang roboh. Keduanya perbaiki, diperbaiki semua sampai utuh kembali. Berkatalah Nabi Musa alaihissalam kepada gurunya, minta upah kepada penduduk ini. Maksudnya Nabi Musa ini memprotes lagi, mengomentari lagi perbuatan gurunya sebelum dijelaskan maksud dan tujuannya. Langsung berkatalah Khidir alaihissalam, karena sudah 3 kali melakukan kesalahan, gurunya berkata, "Hadza firaqu baini wa baini." Inilah saatnya kita berpisah. Karena kau sudah 3 kali komentari. Dijelaskannya dalam hadis, andai Nabi Musa alaihissalam bersabar, maka ratusan bahkan ribuan hikmah kita bisa dapat dari Khidir alaihissalam. Tapi 3 kali saja, jadi 3 hikmah saja yang kita dapatkan nantinya. Khidir alaihissalam berkata kepada Nabi Musa, namun sebelum kita berpisah, saya mau jelaskan semua 3 perbuatan saya tadi. Nabi Musa tertarik. Inilah pelajaran yang dia petik. Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu yang saya lubangi miliknya orang miskin. Jadi standar kemiskinan pada zaman Nabi Khidir itu ada perahunya. Miliknya orang miskin. Makanya orang miskin dengan fakir beda. Orang miskin itu ada usahanya. Tapi kalau orang fakir memang tidak ada usahanya. Tapi ada usahanya tidak mencukupi. Itu orang miskin. Saya sengaja melubangi perahu itu karena sesudah kita nanti ada raja yang kejam, ada raja yang zalim, merampas setiap perahu yang tidak ada cacatnya. Betul ada raja. Semua perahu yang tidak ada cacatnya diambil, dirampas. Dan ketika diperiksa perahunya orang miskin tadi, dilihat paruh, tapi ternyata ada lubang di perahu itu, tidak jadi diambil. Jadi Khidir mengatakan, sebenarnya aku tolong dia. Kalau lubang kecil seperti itu bisa diperbaiki lagi. Oh, berkata Nabi Musa, oh ini hikmahnya, ini pelajarannya. Adapun yang kedua, wa ammal gulam fakana abawahu mu'minin. Adapun anak kecil yang aku bunuh, kedua bapak ibunya itu orang yang sangat soleh, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia karuniakan anak yang soleh. Aku bunuh anaknya karena anaknya ini ketika nanti tumbuh dewasa itu akan menjadi durhaka dan akan mengajak ibu bapaknya untuk musyrik. Makanya aku bunuh dia. Dan nanti ketika melahirkan anak lagi, anaknya nanti akan menjadi soleh dan solehah semua sesuai dengan doanya. Dan disinilah pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuraddul qada illa du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah keputusannya yang sudah dia putuskan. Dan yang bisa merubah keputusan Allah, takdir Allah yang belum terjadi di dunia ini hanyalah doa. Bayangkan doanya bapak ibunya minta anak yang soleh dan soleha, Allah karuniakan. Bahkan melibatkan Khidir dan Nabi Musa alaihissalam untuk mewujudkan doanya. Anak yang nanti tumbuh durhaka berahli maksiat itu diganti menjadi soleh dan soleh, berkah daripada doa. Dan disinilah pentingnya orang tua mendoakan anaknya, mendoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dikaruniakan anak yang soleh dan solehah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan
Kemudian yang ketiga, kata Khidir alaihissalam, adapun bangunan yang mau roboh itu adalah milik anak yatim yang sekarang masih kecil. Kalau kita tidak perbaiki bangunan tersebut, itu akan hilang itu rumah. Sementara di bawah rumah itu ada hartanya anak yatim itu. Bapak ibunya dulu adalah dia keturunan yang soleh. Dijelaskan dalam hadis 7 turunan ke atas daripada anak yatim ini ada kakeknya yang sangat soleh. Di sini juga masih memberikan pelajaran kepada kita. Kesolehan kita itu memberi bekas kepada anak cucu kita. Keturunan ketujuhnya terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena disebut langsung dulu dia kakek neneknya ada yang soleh. Dijelaskan dalam tafsir 7 turunan ke atas, ya, ke atas itu ada kakeknya yang soleh, sangat soleh. Makanya harta warisan kita perbaiki supaya ini rumah, sehingga nanti dia tumbuh dewasa masih ada itu rumah, masih ada tanda-tandanya. Oh, di sini nanti hartanya anak yatim itu. Dan disinilah setelah dijelaskan 3 macam itu yang Nabi Musa alaihissalam tidak mampu bersabar tentangnya, Khidir alaihissalam berkata, wa ma fa'altu an amri, semua yang saya kerjakan 3 macam itu bukan dari saya sendiri. Maksudnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan wahyu kepadaku, Allah memberikan perintah kepadaku untuk melakukan 3 hal tersebut. Akhirnya mereka berpisah. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Kisah yang sangat agung, ya. Karena semua kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah yang sangat agung, kisah yang banyak mengandung hikmah, pelajaran untuk kita semua. Yang pertama yang harus kita petik adalah ketawaduan. Ketawaduan. Jangan menganggap diri yang paling Nabi Musa alaihissalam mendapat teguran dari Allah ketika berkata, dia adalah yang paling pintar. Makanya di surah Yusuf Allah berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, setiap orang yang berilmu adalah yang lebih pintar darinya. Dan kami katakan, andai Nabi Khidir alaihissalam mengakui bahwa dia yang paling berilmu di dunia ini, Allah pasti tegur dia, ada yang lebih berilmu dari kamu. Ini poin yang pertama. Dan ketawaduan Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu. Seorang nabi sangat dekat dengan Allah, utusan Allah, mendapatkan gelar ulul azmi, begitu bersemangat menuntut ilmu sampai berkata kepada muridnya, saya akan berjalan jauh walaupun lamanya bertahun-tahun. Ada ahli tafsir yang katakan Hakoba itu 80 tahun. Walaupun aku berjalan 80 tahun, saya akan terus berjalan sampai dapat guru yang saya maksud. Semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu memudahkan diri kita masuk ke surga. Duduk seperti ini adalah duduk-duduk yang luar biasa. Duduk seperti ini adalah duduk-duduk yang memberikan hal positif yang sangat besar untuk kita. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, siapa yang duduk-duduk seperti ini, mendengarkan ayat-ayat Allah diuraikan, ditafsirkan, Allah turunkan ketenangan, Allah liputi rahmat, sayap-sayap malaikat terbentang di atas kita. Mendengarkan nasihat atau ceramah di masjid yang mulia tidak sama mendengarkan nasihat atau ceramah di YouTube. Jarang sekali ada orang yang dengarkan nasihat di YouTube sampai selesai. Apalagi rata-rata nasihat atau ceramah cuma potongan-potongan saja, yang seru-seru saja. Tapi yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW, mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan, ada sayap malaikat menaungi saat ini, adalah duduk-duduk seperti ini, mendengarkan pengajian, mengikuti pengajian. Andai Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahala duduk-duduk seperti ini, kita akan berkata, tiap hari seperti ini enak sekali, tenang rasanya, sejuk perasaan.
kita rasakan rahmat Allah meliputi diri kita dengan duduk-duduk seperti ini. Bisa nanti kita uji sendiri sebelum mendengarkan pengajian dan sesudah. Misalnya kita melangkah ke masjid, ada pengajian, periksa dulu hati kita, hati saya seperti ini. Dan sesudah nanti mendengarkan pengajian, periksa lagi hati, sudah ada perbedaan. Karena memang Allah berikan ketenangan, ya. Full zikir ketika kita berada di sini. Ya. Nah, kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ingatan yang banyak. Ketika berada di masjid, kita duduk seperti ini. Kemudian pelajaran berikutnya, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa yang membuat kita lupa adalah syaitan. Dan pekerjaan terbesar dari syaitan adalah ketika mampu membuat lupa manusia, lupa kepada penciptanya, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keberhasilan terbesar syaitan, ketika mampu membuat lupa seorang beriman, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan membuat kita lupa pada diri kita sendiri. Makanya orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berbuat seenaknya. Dia tidak tahu, dia tidak mau peduli apa akibat daripada perbuatannya. Apakah ini memberi dampak kepada keluarga saya? Apakah ini memberi dampak kepada anak dan istri saya? Bahkan dia lupakan dirinya. Apakah ini memberi dampak kepada saya kalau saya melakukan maksiat? Karena orang yang lupa kepada Allah, dia bebas maksiat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian melupakan Allah. Kalau kalian melupakan Allah, Allah akan membuat lupa tentang dirinya. Maksudnya, ketika kita bermaksiat, kita akan tidak lagi mengetahui, tidak lagi peduli apa dampak dari perbuatan maksiat itu. Mungkin keluarga kita malu dari akibatnya, kita tidak peduli, misalnya korupsi, mencuri, ya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan dampak neraka pun kita lupa. Akibat dari perbuatan ini nanti kalau kita tidak bertobat, hasilnya ada neraka. Kita lupakan diri kita ketika melupakan Allah. Makanya ketika ada gangguan dari syaitan yang membuat kita akan lupa kepada Allah, diajarkan di dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah. Kalau ada gangguan yang engkau rasa yang mengajakmu untuk bermaksiat, maka cepat-cepatlah di saat itu berlindung diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat-cepat berlindung. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira inilah renungan dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan 5 menit terakhir kami ingin sampaikan motivasi untuk kita semua berkorban, mengingat dan merunangkan kembali kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika anaknya tumbuh menjadi dewasa, ya, remaja, sudah membantu kedua orang tuanya dalam pekerjaan, sudah bisa disuruh-suruh, kesalehannya sudah sangat tampak, dan kecintaan kepada bapaknya luar biasa, cinta bapaknya kepada anaknya luar biasa, kepada Ismail. Turunlah perintah yang sangat besar. Dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa hadza bala'un mubin. Sesungguhnya perintah ini betul-betul adalah perintah yang sangat besar, ujian yang sangat besar bagi Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam lulus 100% melaksanakan perintah tersebut. Apa perintahnya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika anaknya tumbuh menjadi remaja, Ismail menjadi remaja, bapaknya berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni asbahu. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintahnya adalah untuk menyembelihmu. Jadikan ini kurban, karena setiap perintah Allah adalah itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perintah Allah.
Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini perintah Allah, tidak ada keraguan dari dirinya. Yang justru diragukan apakah anaknya mau, apakah istrinya ridho dengan perintah Allah itu. Tapi satu keluarga utuh, semuanya taat, semuanya satu warna, semuanya tidak tawar-menawar ketika perintah Allah datang. Bahkan anak yang remaja ketika mengetahui ini adalah perintah Allah, apa yang dia katakan? Dia menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakan apapun yang diperintahkan kepada. Padahal Ismail sangat takut. Perintah ini adalah perpisahan dengan bapaknya, perpisahan dengan dunia ini, perpisahan dengan ibunya. Tapi karena ini adalah perintah Allah, dan perintah Allah tidak boleh diragukan sedikit pun, laksanakan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati anakmu bersabar dalam melaksanakan perintah ini, perintah kurban ini. Sepakat. Dan luar biasa, sebelum dilaksanakan ini perintah, Ismail berkata kepada bapaknya, Bapak, sebelum saya nanti disembelih, ada 4 permintaan saya. Yang pertama, wahai bapakku, kalau nanti saya mau disembelih, tolong kuatkanlah ikatan tangan dan kaki. Mengapa wahai anakku? Anaknya menjawab, saya khawatir kalau ikatan tangan dan kakiku tidak kuat, ketika saya disembelih, saya bisa meronta-ronta sehingga darah saya bisa memuncrat dan mengenai tubuh ayah, yang bisa menyebabkan pahalaku berkurang karena. Tidak ada keraguan sedikit pun melaksanakan. Permintaan bukan karena ragu, justru permintaan adalah untuk supaya sempurna pelaksanaan. Kasih kuat ikatan tanganku. Saya khawatir kalau tidak kuat ikatan tangan dan kakiku ketika saya disembelih, saya meronta-ronta, darahku menyembur dan mengenai tubuh ayah. Aku khawatir pahalaku berkurang karenanya. Kasih kuat. Yang kedua yang saya minta, wahai Bapak, tolong parang yang kau pakai sembelih nanti kasih tajam betul. Ini bukan keraguan, kasih tajam betul. Dan yang ketiga, wahai Bapak, kalau aku nanti mau disembelih, tolong wajahku dihadapkan ke tanah. Mengapa wahai ayah? Saya khawatir kalau wajahku tidak dihadapkan di tanah, wajahku menghadap kepada ayah, saya khawatir ayah nanti tumbuh rasa iba, rasa kasihan yang bisa membuat ayah ragu-ragu dalam melaksanakan perintah Allah. Kasih menghadap ke tanah. Ini bapaknya berdarah air mata mendengarkan permintaan anaknya yang begitu luar biasa. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun kalau anaknya ini takut melaksanakan perintah tersebut. Dan yang terakhir, wahai Bapak, kalau nanti saya sudah disembelih, bajuku yang ada bekas darahnya tolong beri kepada ibu, agar ibu tahu bahwa dia telah melahirkan anak yang soleh, yang tidak pernah ragu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah itu dilaksanakan. Nabi Ibrahim sudah meyakini yang digorok adalah anaknya, tapi setelah dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan dengan kibas atau kambing yang gemuk, domba yang gemuk. Dan syariat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus dihidupkan di zaman Rasulullah. Banyak ayat berbunyi, wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Nabi Muhammad, ikutilah tata cara Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beribadah, khususnya tata cara ibadah dan berkurban. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kepada kita untuk mengorbankan anak, karena Allah tahu kualitas keimanan kita kalau anak dikorbankan. Sedangkan kambing banyak yang ragu. Padahal kalau dikumpulkan pembeli pulsanya bisa dapat 2-3 kambing dalam 1 tahun. Baru pembeli pulsa, belum lagi yang merokok. Kalau uang rokok dengan uang pulsa
dikumpulkan 1 tahun mungkin bisa 10 kambing. Ini Allah cuma minta 1 kambing 1 tahun, 1 ekor sapi untuk 7 keluarga, bukan untuk 1 orang. Sudah mewakili keluarga kita, anak dan istri kita. Allah cuma meminta 1. Bahkan ada ulama berkata, saya dengar langsung, untuk berkurban boleh berhutang. Kalau kita berani berhutang untuk dunia yang jumlahnya terkadang puluhan bahkan ratusan juta, mengapa kita ngaku berhutang hanya 2 juta kalau memang tidak punya uang untuk keselamatan akhirat? Bukan untuk memaksakan, ini untuk keselamatan kita. Bukankah banyak orang berani berhutang, kasih keluar mobil 5 juta per bulan, dia bayar terus, ya, cicil. Banyak orang yang menyicil, ya. Urusan tertentu berani berhutang. Kenapa kita tidak berani berhutang kalau kita tidak punya waktu untuk berkurban? Lain kalau memang kita keliling tidak ada yang kasih hutang, tidak ada masalah. Tapi kalau memang cuma kelalaian, Rasulullah SAW bersabda, bukan golonganku orang yang sanggup berkurban lalu dia tidak ikut berkurban. Saya kira demikian. Bagi yang hadir, mari daftarkan diri kita untuk berkurban. Lakukan dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjarannya tidak sedikit. Rasulullah bersabda, sejumlah bulu yang kita potong itu misalnya kambing, segitu juga pahala, segitu juga kebaikan yang kita dapatkan. Dan jumlah 1 ekor kambing boleh nggak tahu berapa jumlahnya. Saya kira demikian, sudah lebih daripada 4 menit jam 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua orang tua kita dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.